Halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Bersama saya Teguh Wijaya dan rekan saya Febriana Ardelia Putri. Kami dari FK Uhamka kelas 7J Filsafat Pendidikan kelompok 7. Nah, di konten kita kali ini kita akan membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira ada yang tahu Tebak, ada yang nggak? tahu? Nggak ada yang tahu ya? Stay tune. Stay tune. Jadi di pertemuan podcast kali ini kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum 2013. Nah, ngomongin tentang karakteristik kurikulum 2013 tentunya kita tidak jauh dari tentang pendidikan gitu kan, atau education. Jadi apa sih itu pendidikan? Menurut Ibu pendidikan itu apa sih? Oke, saya akan membahas sedikit tentang pendidikan. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu nih pendidikan itu apa, tapi akan saya ulas lagi ya. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kreativitas, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat. Nah, tadi itu kan tentang pengertian pendidikan ya nih, Pak Wijay. Nah, tentunya pendidikan itu tidak semata-mata ada pendidikannya aja dong, ada tujuannya. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih, Pak? Nah, di tujuan pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, Ibu. Nah, sistem pendidikan itu dicantum dengan pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi terdidik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadikan warga negara yang berdokumentasi bertanggung jawab, Bu. Betul, tadi adalah tujuan dari pendidikan. Nah, tadi sudah disinggung tentang pendidikan. Sekarang kita bahas lebih dalam ini tentang kurikulum, Ibu. Apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricule yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Maksudnya apa sih itu, Pak? Nah, maksudnya itu adalah kan tadi jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, pelari itu kan pasti mempunyai tujuan, Pak. Sama nih kayak kurikulum. Kurikulum juga mempunyai tujuan. Pendidikan memiliki tujuan, tidak semata-mata diciptakan. Nah, menurut Bapak sendiri kurikulum itu apa sih? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, Ibu. Oke, itu menurut undang-undang kita ya. Iya, benar sekali. Nah, kita geser lagi ke jenis dan manfaat kurikulum. Kira-kira apa sih jenis kurikulum itu? Oke, jenis kurikulum itu ternyata banyak, teman-teman. Cuman yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama, kurikulum terpisah. Kurikulum yang mata pelajaran itu terpisah seperti IPS, IPA, matematika tersendiri. Nah, terus ada kurikulum korelatif. Nah, kurikulum korelatif itu kurikulum yang menghubungkan satu pelajaran dengan mata pelajaran lain, seperti misalkan IPA dihubungkan dengan IPS, seperti itu. Terus ada yang terakhir nih, kurikulum terpadu. Kurikulum yang bahan ajarnya secara terpadu atau secara tematik. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan ada jenis kurikulum. Nah, sekarang tuh ada apa sih manfaat dari kurikulum itu sendiri, karena kurikulum pasti punya manfaat dong. Iya, benar banget. Jadi salah satu manfaat dari kurikulum itu ada 3, Ibu. Jadi manfaat untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk sekolah, dan juga untuk masyarakat gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang manfaat untuk guru. Apa sih manfaat untuk guru? Jadi manfaat untuk guru itu adalah sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, jadi guru tuh harus punya pedoman nih dengan adanya kurikulum. Itu sangat terbantu sekali ya. Jadi pembelajarannya tidak teracak-acak, tersusun. Jadi bisa terarah gitu. Terarah. Nah, yang kedua itu untuk manfaat sekolah. Nah, apa sih manfaat
suatu sekolah. Jadi kurikulum itu dapat dijadikan sebagai alat dan upaya mencapai tujuan program pendidikan. Nah, karena sekolah juga walau bagaimanapun harus mengikuti program dari pemerintah. Nah, pemerintah sedang mengembangkan kurikulum apa nih, apa kita harus tetap mendukungnya agar bisa terarah untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu untuk masyarakat. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Nah, yang pertama itu dapat dijadikan sebagai pedoman orang tua untuk dalam membimbing proses belajar anaknya gitu. Proses belajar di rumah pastinya tidak akan jauh melepas untuk orang tua tidak lepas ya dari membimbing anaknya belajar dalam rumah, karena nggak semuanya guru itu bisa mempelajari dan mengetahui dari anak dari sekolah gitu. Itu dari manfaat-manfaat dari kurikulum ya teman-teman. Iya, benar sekali. Oke. Sekarang nih, kurikulum itu kan pasti berbeda-beda nih ya Pak Wijaya. Iya, benar sekali. Dari beberapa periode kan memang selalu berubah-berubah, seperti sekarang adalah kurikulum 2013, sebelumnya adalah KTP. Nah, itu tuh pasti ada alasannya. Ada alasannya mengapa kurikulum selalu berubah-ubah, selalu dikembangkan. Nah, sebenarnya tuh apa sih Pak Wijaya yang membuat, menurut Pak Wijaya yang membuat kurikulum tuh berkembang gitu? Iya, jadi yang pertama itu kurikulum bisa dapat berkembang itu karena tantangan masa depan gitu. Nah, tantangan masa depan itu dipengaruhi tentunya ada pengaruh-pengaruh. Nah, yang pertama itu ada pengaruh globalisasi, ada kemajuan teknologi informasi dan ada konversi ilmu dan teknologi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pembesaran kekuatan ekonomi dunia gitu. Mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan juga pastinya berpengaruh. Nah, itu tadi yang tentang tantangan masa depan. Nah, yang kedua itu ada kompetensi masa depan, Bu. Nah, apa jadi kompetensi masa depan? Yang pertama itu ada kemampuan berkomunikasi. Terus ada kemampuan berpikir jernih dan kritis, ada kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Oke, jadi gini loh teman-teman, kenapa sih kurikulum tuh selalu dikembangkan? Karena kita ini nggak jauh-jauh dari globalisasi, Pak. Iya, benar. Nah, kita tuh harus mengikuti zamannya sekarang seperti apa. Jangan sampai Indonesia ini tertinggal dengan negara-negara lain. Pendidikannya terbelakang, kita tidak ingin. Pasti pemerintah atau negara kita tuh selalu mengembangkan kurikulum agar apa? Agar anak-anaknya tuh bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi nggak terlalu nyestak di situ gitu. Perkembangan ilmu dan teknologinya juga, teknologi informasi, komunikasi sekarang sudah sangat berkembang. Seperti misal dulu pembelajarannya hanya dengan papan tulis. Sekarang sudah menggunakan LCD dan guru nggak harus fokus lagi ke papan tulis. Karena bisa kan menggunakan video ataupun PowerPoint gitu. Nah, iya, apalagi kemarin lagi masa-masanya pandemi ya. Sekarang kan udah jadi sangat berpengaruh sekali pengembangan kurikulum ini, seperti itu. Oke, kita next. Nah, tadi kita sudah membahas kurikulum kurikulum saja. Nah, sekarang kita akan berfokus pada kurikulum 2013. Nah, menurut Pak Wijaya, kurikulum 2013 itu apa sih, Pak? Oke, baik. Jadi di kurikulum 2013 itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi KBK dan KTSP, Bu. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terpadu. Oke, jadi itu tadi kurikulum 2013 itu adalah implementasi dari pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Oke, sekarang ada tujuan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan dapat berpacu pada peradaban bangsa gitu. Oke, baik, selanjutnya di sini saya membahas tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu pembukaan dan yang lain. Dalam pembukaan itu terdiri dari salam, apresiasi, pengantar materi, motivasi, dan awal. Nah, dalam ini prosesnya, siswa itu dituntut untuk mengamati, menanyakan, menalar, dan mencoba. Dalam suatu proses ini, maka akan terciptalah creative networking, communication, and implementation.
Dan terakhir ada penutup. Nah, di dalam penutup itu berisi tentang kesimpulan, motivasi akhir, pengayaan dan salam. Nah, next selanjutnya di sini ada tema pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, kreatif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegritas. Nah, selanjutnya ada rumusan produk dalam kurikulum 2013 yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Dari yang pertama ada domain itu terdiri dari sikap, keterampilan, pengetahuan. Untuk seluruh jenjang SD, SMP, dan SMK semua prosesnya sama tanpa ada yang membedakannya. Nah, berikut saya akan menjelaskan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama ada isi atau konten kurikulum. Yang kedua ada kompetensi IPA atau KI. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD. Yang keempat ada penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan, kognitif, motorik, dan pengetahuan. Nah, yang kelima kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi, bukan konsep generalisasi topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan disciplinary based curriculum atau content based curriculum. Nah, yang keenam ada kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif. Terus yang ketujuh ada proses pembelajaran berdasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi. Yang kedelapan ada penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial. Nah, itu tadi ada karakteristik pembelajaran K13. Nah, tadi kita udah disenggol tentang tujuan dari kurikulum 2013. Nah, sekarang kira-kira apa sih keunggulan dan kelemahan kurikulum 2013? Nah, menurut Ibu Febi, apa sih keunggulan dari kurikulum 2013 Nah, sendiri? keunggulan ke-13 sendiri atau kurikulum 2013 sendiri yaitu menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, inovatif. Terus proses penilaian aspek yang dilakukan juga dari semua aspek, yaitu secara terpadu tematik ya Pak ya. Iya. Nah, terus menekankan kepada pendidikan karakter, jadi bukan pendidikan ilmu saja, tapi pendidikan karakternya juga dibentuk. Seperti itu. Iya. Nah, selain keunggulan pasti ada kelemahan nih Pak. Nah, kelemahannya itu apa aja sih Pak? Nah, dari K13 itu memiliki kelemahan sendiri. Yang pertama salah satunya adalah sistem penilaian yang terlalu rumit, serta sarana yang belum memadai dan merata gitu kan, karena seperti yang kita ketahui sistem penilaian penilaiannya kan lebih ribet ya iya, K13 dibanding KTSP karena tematik. Terus dengan selain itu juga itu ada kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific gitu. Oh, oke. Gitu tuh kelemahan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke isu-isu kurikulum 2013. Nah, kira-kira apa saja sih isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang kurikulum 2013? Ada banyak banget isu-isu ya Pak ya. Iya, nah, yang pertama, tidak melibatkan guru atau asosiasi profesi pendidik. Maksudnya nih, banyak nih yang punya stigma guru di kurikulum K13 kan ngapa-ngapain cuma nyuruh doang, suruh inilah itulah. Itu bener nggak sih Pak menurut Bapak? Menurut saya sih nggak bener sih Bu, karena seperti yang kita tahu kan anak itu juga harus dibentuk dan pastinya bakalan yang mendominasi bukan hanya guru sebenarnya. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Pastinya kan anak tuh harus lebih mencari tahu tentang ilmu-ilmu yang ingin dia dapatkan. Karena walau gimana pun anak harus berpikir kritis. Nah, yang kedua ada isu nih Pak, katanya kurangnya sosialisasi kurikulum 2013, bener nggak sih Pak? Kurangnya sosialisasi. Tapi kalau menurut saya sih itu betul juga, karena nggak semua sekolah atau guru-guru tuh memahami tentang kurikulum 2013. Mungkin kurang pelatihan dari pihak sekolah atau mungkin dari pemerintahnya juga. Terlalu terburu-buru mungkin ya Pak. Kita juga kan menurut asumsi kita. Gitu. Nah, yang ketiga itu ada menghapus mata pelajaran yang mendukung di persaingan global bahasa Inggris dan TIK. Nah, menurut Bapak penting nggak sih sebenarnya mata pelajaran bahasa Inggris dan TIK? Kan di KTSP yang sebelumnya itu kan
ada nih mata pelajarannya nih, terus di K13 tiba-tiba dihapus. Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya tuh bahasa Inggris dan TIK itu penting banget sih. Penting Karena- sebenarnya sih nggak perlu dihapus, apalagi Iya. TIK ya. Iya, apalagi Teknologi informasi, Iya, gitu. komunikasi seperti itu. Karena dengan saat ini kemajuan zaman, pastinya anak itu pasti bakal mengenang lebih Betul. luas tentang dunia negara-negara gitu. Karena Apalagi saya mengalami nih ada mata pelajaran TIK itu sangat bermanfaat Bermanfaat sekali sekali, kita benar. belajar Excel, PowerPoint dan Iya, lain-lain maksudnya gitu. dalam- Tiba-tiba dihapus atau nggak bahasa Inggris dihapus, apalagi bahasa Inggris adalah bahasa internasional. iya bahasa Terus internasional. Terus bener tiba-tiba banget. dihapus, jadi ya menurut saya sih Karena kalau mau kemana-mana itu pasti bahasa Inggris itu digunain banget. Nah betul sekali. Nah, terus ada isu nih Pak, tidak menjawab apa yang dibutuhkan peserta didik. Setuju atau enggak Pak? Kalau tidak menjawab yang dibutuhkan peserta didik, sepertinya saya kurang setuju ya. Ya kurang setuju karena menurut saya pendidikan terpadu ini, tematik ini sangat menjawab apa yang dibutuhkan. Dia dapat berpikir kritis, Iya, karena kan kreatif, seperti yang Dila inovatif. paparkan tadi, pastinya lebih fokus ke anak gitu. Jadi kan Betul. harus mengulas gitu, lebih tahu. Iya. Nah tadi tuh dari isu yang banyak dibahas-bahas sekarang nih ya Pak. Tentang kemajuan isu-isu tentang kurikulum 2013 gitu. Udah, mungkin itu saja. Ya, itu aja yang dapat kita Kita sampaikan. sampaikan. Semoga bermanfaat. Iya, dan bisa menambah ilmu yang wawasan wawasan dari teman-teman, ilmu ilmu teman-teman semuanya. tentang kurikulum 2013. Ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.